Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada teman-teman yang sedang menyimak atau mencermati dan mengikuti kelas MDK Manajemen Gizi Kedaruratan topik keempat di tempat masing-masing. Jadi seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, ada pertukaran topik begitu ya untuk pertemuan yang disampaikan berhubung karena ada satu sesi yang kita kondisikan secara online, kita sampaikan secara online, maka eh, kita tukar gitu untuk materi topik keempat ini disampaikan di pertemuan kelima secara online. Ya, sebelum mengikuti perkuliahan pada kesempatan hari ini, teman-teman mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, untuk mata kuliah MGK keempat hari ini kita akan berbicara tentang konsep evakuasi dalam manajemen kebencanaan. Ya, eh, apa namanya, untuk konsep evakuasi ini memang sifatnya sangat teoritis dan prosedural karena dokumen-dokumen yang digunakan ini juga dokumen-dokumen legal yang mana memang mengatur tentang bagaimana proses evakuasi, kemudian dari sejak perencanaan sampai ke tahap terakhir begitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan, dipertimbangkan dan sebagainya. Dan sebetulnya dalam pelaksananya pun nanti memang bukan ahli gizi. Jadi tapi bukan berarti kemudian teman-teman melewatkan materi ini karena biar bagaimanapun ini memang bagian dari sistem manajemen kebencanaan. Oleh karena itu masih eh, menjadi satu topik yang kemudian tetap kita ulas, kita bahas ya untuk menjadi bahan tambahan wawasan bagi teman-teman meskipun di luar ini bukan bagian dari kompetensi teman-teman nanti yang terlibat dalam proses evakuasi. Jadi kemudian kita pahami bersama sistemnya seperti apa dan manajemen aturan kemudian yang mengatur itu seperti apa semacam ini. Baik, setelah kita lewati teman-teman untuk keterangan perkuliahan kita mendukung dari judul yang kita ulas pada kesempatan hari ini, eh, kita akan masuk sesi pertama dengan konsep evakuasi, kemudian nanti dilanjutkan prinsip perencanaan evakuasi dan terminologi yang berkaitan dengan rencana evakuasi. Kita langsung pada konsep evakuasi terlebih dahulu. Ya, evakuasi sendiri ini merupakan kegiatan penyelamatan diri beserta harta benda ke tempat yang lebih aman sebelum datangnya ancaman. Ya, jadi ini eh, definisi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Evakuasi dalam definisi secara umum. Artinya konsep ancaman atau bencana yang kemudian datang itu pun sifatnya secara umum. Entah itu krisis, entah itu bencana alam gitu ya, atau kondisi genting, peperangan dan lain sebagainya. Intinya yang kita maksudkan sebagai ancaman gitu ya. Ketika teman-teman melakukan kegiatan penyelamatan diri, berikut juga harta benda ke tempat yang kalian anggap lebih aman, maka itu sudah include sebagai kegiatan evakuasi atau aktivitas evakuasi. Kemudian ada lagi konsep lain yang lebih spesifik yaitu evakuasi medik. Ya, dengan adanya istilah tambahan begitu ya, ada terminologi medik di dalamnya. Maka evakuasi medik ini merupakan serangkaian peristiwa pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia kesehatan yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban. Ini diatur dalam Permenhan nomor 34 tahun 2014. Ada makna yang lebih spesifik begitu ya, karena di sini pun keterangannya atau terminologi yang digunakan itu bukan evakuasi secara umum, tapi evakuasi medik. Jadi evakuasi medik ini yang kemudian diterangkan dalam pengertiannya ini sudah dimasukkan sebagai pemindahan korban begitu ya. Artinya bukan bukan kemudian aktivitas yang dilakukan secara mandiri, tapi kemudian memang dibantu oleh tim khusus untuk melakukan proses evakuasinya.
atau pemindahan korbannya. Dan dipindahkannya harus dari tempat eh, yang tadi dianggap mengancam jiwa begitu ya, kemudian dibawa ke fasilitas yang memang secara ketersediaan fasilitas sumber daya manusia SDM tenaga kesehatannya itu lebih memadai, bisa membantu eh, proses pemulihan sesuai kebutuhan dari korbannya. Nah, dalam penyelenggaraannya, kegiatan evakuasi medik ini terbagi menjadi eh, tiga bagian, bukan tiga bagian, tiga jenis gitu ya. Jadi untuk evakuasi medik ini bisa dilakukan evakuasi medik darat, evakuasi medik air, dan udara. Jadi yang kemudian dicermati sebagai jenisnya ini adalah jalurnya. Jalur evakuasi medik itu bisa ditempuh baik melalui darat, air maupun udara. Karena kemudian ancaman itu memang bisa datang di berbagai lapisan atau di berbagai jalur begitu ya, jalur transportasi. Sehingga kemudian proses evakuasi pun seharusnya juga bisa atau disiapkan untuk bisa dilakukan di tiga alternatif transportasi ini. Gitu. Yang pertama adalah evakuasi medik darat. Jadi di evakuasi medik darat ini evakuasi yang dilakukan menggunakan alat atau tanpa alat sekalipun gitu ya, dan menggunakan ambulan darat. Jadi ya sederhananya memang teman-teman saya kira tidak akan kesulitan untuk memahami yang namanya evakuasi medik darat ya berarti memang bisa ditempuh dari jalur darat begitu ya. Entah nantinya dengan menggunakan alat artinya alat untuk mengevakuasi begitu ya adanya eh, tandu, kemudian yang antara lengkap atau tidak lengkap, kemudian yang tersedia begitu dalam proses evakuasi korban, ya dan kemudian ditempuh dengan ambulans. Nah, media transportasi darat yang kemudian visible atau memang layak digunakan untuk membawa korban itu adalah ambulans di taraf jalur transportasi darat. Yang kedua adalah evakuasi medik air. Namanya evakuasi medik air berarti evakuasi ini dilakukan memang di semua area perairan begitu ya, entah itu kemudian di sungai atau kemudian di laut, samudra gitu ya. Evakuasi ini dengan menggunakan sarana-sarana yang memang bisa digunakan dalam atau kita sebut sebagai transportasi di perairan seperti sarana angkut kapal laut, kemudian perahu motor, kemudian alat transportasi laut lain yang memang dianggap memadai untuk membawa korban, memindahkan korban, maka itu bisa digunakan sebagai uh, transportasi untuk evakuasi medik air. Ya, jadi uh, proses evakuasi ini kemungkinan kemudian terjadi atau dilakukan ketika ancaman-ancaman itu datang atau terjadinya di uh, perairan begitu ya. Entah kemudian kecelakaan kapal atau ketika ada kecelakaan pesawat yang itu kemudian jatuhnya di area perairan kemudian sehingga dalam proses evakuasinya harus menggunakan bantuan transportasi atau transportasi laut begitu. Kemudian yang terakhir adalah evakuasi medik udara ya sederhana ya jadi ya berarti kemudian alat transportasi yang digunakan ini juga yang bisa ditempuh dengan jalur udara entah itu kemudian helikopter, pesawat terbang, dan uh, personil yang kemudian diizinkan atau diharapkan punya kompetensi untuk bisa melakukan evakuasi medik air, evakuasi medik udara itu adalah uh, dokter penerbangan, ya, perawat udara dan pembantu perawat udara. Jadi, secara aturan itu yang kemudian berlaku dalam penyelenggaraan evakuasi medik ini dokter perawat atau pembantu perawat itu pun juga bukan yang sifatnya kualifikasinya secara umum gitu ya tapi memang mereka terkualifikasi sebagai dokter penerbangan perawat udara dan pembantu perawat udara kegiatan evakuasi medik udara ini mungkin lebih banyak kemudian terjadi ketika jalur
evakuasi medik darat tidak bisa ditempuh begitu, tapi kemudian korban yang apa namanya terdampak itu ada banyak dan harus segera dievakuasi, biasanya juga terjadi di dataran tinggi yang jalur daratnya mungkin tidak bisa ditempuh begitu ya, sehingga eh, apa namanya harus kemudian melalui jalur udara, jadi menggunakan jenis evakuasi medik udara. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ya, kecelakaan eh, Kapolres di Jambi kalau tidak salah gitu ya, dengan tim, dan karena kecelakaan pesawatnya kemudian jatuhnya di area pegunungan yang sulit kemudian ditempuh untuk jalur evakuasi darat, sehingga ditempuh dengan evakuasi medik udara. Ya, tentu setiap jenis evakuasi punya tantangannya masing-masing prosesnya. Eh, Namun dalam pemutusannya itu kemudian menyesuaikan lokasinya bisa ditempuh dengan cara yang seperti apa, yang kemudian akhirnya diputuskan dengan evakuasi medik jalur air, darat atau udara. Baik, kemudian eh, tahap penyelenggaraannya, teman-teman kita belajar bersama untuk menyelenggarakan kegiatan evakuasi ini ada beberapa tahap, ada 3 tahap yang kemudian dicantumkan dalam dokumen Permenhan tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Dalam tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan, ya, jadi secara umum teman-teman mungkin sudah terpapar gitu ya dari beberapa pertemuan sebelumnya di MJK. Di setiap sesi kegiatan awal mendasar itu selalu kegiatan yang dilakukan adalah asesmen, penilaian cepat gitu ya, penilaian cepat yang dilakukan di daerah bencana. Kemudian penilaian korban, lalu aktivitas lainnya adalah penilaian fasilitas dan personil yang kemudian terlibat. Ada berapa banyak, kualifikasinya apa saja, gitu yang kemudian nanti bisa diikutkan dalam tahap berikutnya, ke tahap pelaksanaan. Jadi dalam tahap perencanaan ini adalah aktivitas-aktivitas yang digunakan secara umum adalah penilaian secara cepat, gitu ya, dalam eh, mengukur korban, kemudian fasilitas yang terdampak, lalu kemudian segala sesuatunya di daerah bencana, termasuk juga personil yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan evakuasi nantinya. Di tahap pelaksanaan, ada beberapa catatan aktivitas yang ini memang harus dilakukan pada tahap ini, ya. Jadi yang pertama adalah memprioritaskan korban massal, luka parah, dan kelompok rentan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada beberapa layer begitu untuk evakuasi korban dalam kegiatan pelaksanaannya, dalam tahap pelaksanaannya. Korban massal ini menjadi prioritas utama atau prioritas yang kemudian paling atas, paling prioritas intinya begitu ya dalam proses evakuasi. Kemudian yang punya luka parah dan tentunya juga kelompok rentan. Kelompok rentan seperti yang kita bahas sebelumnya ada anak, ibu, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas begitu ya, kemudian lansia. Dan juga pada kelompok-kelompok yang memiliki disabilitas dan bukan karena dampak dari bencana. Jadi memang sudah sejak awal dalam kondisi disabilitas. Ini menjadi kelompok rentan yang kemudian diprioritaskan nanti di tahap pelaksanaan ini. Dilakukan pada korban dalam keadaan stabil. Jadi dalam proses evakuasi eh, ada ada ketentuan begitu ya untuk bisa menangani korban terlebih dahulu jika memungkinkan di lokasi begitu ya, di lokasi penemuan korban. Kemudian proses evakuasinya ya misalnya yang kemudian dilakukan adalah pertolongan pertama gitu ya, pertolongan pertama yang bisa dilakukan dengan uh, sarana atau fasilitas yang tersedia, perangkat P3K yang dibawa untuk bisa menstabilkan kondisi korban terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses evakuasi. Dan tadi disampaikan bahwa dalam proses evakuasi itu bisa
menempuh 3 jalur. Ya, jadi semua jalur yang kemudian tersedia itu sebisa mungkin disiapkan untuk bisa ditempuh, ya, darat, air maupun udara. Kemudian penyelamatan dan evakuasi korban akibat bencana akan dilaksanakan oleh tim reaksi cepat. Jadi kegiatan atau pelaksanaan evakuasi tadi, korban-korban bencana ini memang yang melakukan atau bertugas nanti adalah tim reaksi cepat yang di dalamnya memang sudah melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana. Jadi pimpinan tertinggi dalam kemudian kegiatan penanggulangan dan penanganan darurat bencana itu adalah Komandan tertinggi. Dalam konteks ini memang apa namanya disampaikan karena aturannya dari Permenhan gitu ya. Jadi pelaksana teknisnya itu adalah para anggota TNI. Dari foto-fotonya juga teman-teman mencermati begitu yang melakukan evakuasi mudik uh, berseragam TNI. Ya, dan di sini di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana pun tetap ada kemungkinan untuk melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Kemudian korban gawat darurat disertai petugas pendamping yang terampil memenuhi kualifikasi penanganan gawat darurat. Artinya korban tidak mengevakuasi dirinya sendiri, gitu ya. Ini dalam konteks nanti teman-teman akan belajar tingkat gawat daruratan begitu untuk kemudian menampilkan bahwa korban-korban yang kemudian memang harus dievakuasi itu yang punya hak untuk mengevakuasi itu adalah petugas pendamping. Artinya harus ditemani yang memang berkualifikasi untuk menangani kondisi kegawat daruratan. Sehingga ketika uh, proses evakuasi sedang berjalan gitu ya, sedang melalui jalur darat, jalur udara, jalur air sekalipun itu dalam perjalanannya jika jika kemudian ada kemungkinan muncul respon secara fisik yang kemudian tidak diharapkan gitu ya, jadi yang kondisinya kemudian sebagai dampak dari pasca diselamatkan atau pasca dievakuasi itu masih ada yang kemudian bertugas untuk menangani itu. Personel kesehatan memahami sistem evakuasi medis dan biometric mapping. Jadi ini penting bagi para personel kesehatan yang memang menekuni dunia kegawat daruratan begitu ya, memahami sistem evakuasi medis serta geometric mapping daerah setempat sehingga uh, artinya paham medan untuk bisa mengukur dan menilai kira-kira lokasi yang bisa dilakukan atau tidak sehingga setiap korban dapat dievakuasi ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tingkat kegawat daruratan dengan memberikan label warna pada korban. Jadi ada yang namanya triase, tapi kalau disebutnya triage gitu ya dalam konteks kegawat daruratan, entah itu di level kebencanaan ataupun di level kedaruratan rumah sakit. Ya, jadi ada level kedaruratan di rumah sakit juga, misalnya di apa namanya, yang salah spesifik di instalasi gawat darurat IGD yang memilah kemudian pasien-pasien ini, korban-korban ini, kalau dalam konteks kebencanaan korban begitu ya, di sini dengan label warna untuk menunjukkan prioritas mana yang harus lebih dulu diselamatkan. Jadi ada 4 layer atau 4 level warna yang menunjukkan kondisi dari korban yang akan diselamatkan atau akan dievakuasi. Ya, jadi yang paling atas itu adalah level immediate, itu level merah. Yang paling prioritas begitu ya, paling prioritas ini adalah diberi label merah dengan catatan ini berarti pasien dalam kondisi yang sangat parah dan uh, apa namanya dimasukkan dalam cedera yang paling serius gitu ya. Sehingga harus diselamatkan segera. Artinya ketika kemudian di sekitarnya ada korban-korban lain yang itu punya label warna di bawahnya, maka yang kemudian disegerakan untuk dievakuasi itu adalah yang berlabel merah. Para korban dengan label merah. Kemudian label kuning ini delay, artinya eh, masih bisa ditunda, masih bisa diproses atau dilakukan kegiatan evakuasi setelah korban-korban dengan label warna merah tadi di
apa namanya sudah selesai dievakuasi ya. Jadi secara level cederanya itu di bawah level cedera korban berwarna merah dengan label warna merah. Jadi cederanya sedang. Kemudian ada label warna hijau, ini minor gitu ya. Jadi secara catatan cedera itu mereka masih bisa berpindah secara mandiri atau lukanya itu tidak akan berdampak serius dan artinya cederanya ringan gitu ya. Jadi bisa menjadi skala prioritas ketiga untuk dievakuasi. Kemudian yang label hitam, disease artinya memang sudah tidak bernyawa. Jadi korban sudah meninggal dunia sehingga yang paling akhir nanti akan dievakuasi. Itu yang berwarna hitam. Diberi label hitam artinya memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu ya. Jadi akan diakhirkan dalam proses evakuasinya. Ya, ini ada salah satu contoh tag triage gitu ya. Jadi eh, apa ya tag itu seperti apa namanya? Itu ya kalau name tag itu berarti tanda nama bedanya. Jadi tanda triase untuk menunjukkan gitu ya kira-kira di checklist mana korban yang kemudian sedang ditangani atau sedang apa namanya akan dievakuasi begitu ya. Dan seperti yang disampaikan untuk yang warna hijau ini keterangannya move to walking wounded. Jadi bisa berpindah, artinya bisa berpindah tempat dalam posisi terluka yang masih bisa kemudian berpindah tempat bahkan kalau dibantu tuh dibantu secara apa namanya minimal sekali bantuan yang diberikan itu minimal gitu karena kemudian tidak serius gitu ya kondisinya dia tidak terlalu tidak parah gitu ya bahkan pasien dengan cedera minor ini apa namanya tingkat penyakitnya ini memang tidak membutuhkan pertolongan segera sehingga karena tidak mengancam nyawa tadi jadi luka yang kemudian dia peroleh dampak bencana gitu itu tidak mengancam nyawa dan tidak akan menimbulkan kecacatan. Nah, ini termasuk kategori minor. Kemudian yang hitam tadi disease gitu ya. Disease artinya no respiration after head tilt gitu ya. Jadi setelah kemudian ada sedikit diangkat apa namanya kepalanya memang tidak ada tanda-tanda respirasi itu masih terjadi. Jadi ini dikategorikan disease. Uh, Meskipun kalau dalam aturan ya atau permanahan teman-teman nanti bisa cek gitu ya, di permanahan nomor 34 tahun 2014 warna hitam ini kan tadi kategori prioritasnya nol prioritas nol artinya di apa namanya di paling terakhir untuk kemudian dievakuasi karena kita akan memprioritaskan korban-korban lain yang punya label warna yang lebih tinggi prioritasnya. Nah, disease ini pun diartikan pasien yang meninggal atau cedera parah yang jelas tidak mungkin untuk diselamatkan. Jadi pun sekalipun belum meninggal, tapi dia dalam kondisi cedera yang sangat parah, sampai kemudian kalau dipertimbangkan untuk dievakuasi sekalipun eh, tidak memungkinkan untuk diselamatkan jika memang proses evakuasinya membutuhkan waktu, kemudian apa namanya cedera yang terlalu serius sehingga peralatan pertolongan pertama P3K yang kemudian apa namanya dipunya itu pun tidak bisa mensupport atau menangani uh, luka atau dampak gitu ya cedera yang kemudian diperoleh pasca bencana ini akan mendapatkan label hitam. Nah, warna yang kemudian diberikan berwarna hitam. Kemudian immediate tadi berarti segera, ini prioritas pertama, warna merah ini, jadi penderita cedera berat dan memerlukan penilaian cepat dan tindakan medis atau transport segera untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian ditandai dengan kalau dengan triage stage ini respiration over 30 gitu ya. Jadi respirasinya sangat cepat, lebih dari 30 kali per menit. Kemudian perfusionnya capillary refill over 2 second. Jadi pengisian kembali dari pembuluh kapilernya gitu itu melebihi waktunya dua lebih dari 2 detik artinya sangat lambat sekali. Kemudian mental status unable to follow simple command jadi tidak bisa mengikuti
apa namanya perintah-perintah sederhana, misalnya untuk berkedip begitu ya, atau untuk membuka jalan nafas misalnya tidak bisa membuka secara mandiri seperti apa gitu ya. Jadi simple-simple comment ini tidak bisa dia lakukan karena kondisi yang tadi cedera yang sangat parah. Ini masuk dalam kategori minor, sorry, kategori immediate warna merah. Jadi menjadi prioritas pertama. Dan delay di sini dalam price tag itu dikategorikan yang selain itu semua. Jadi selainnya dia bisa berpindah secara sendiri, dia kemudian memang tidak disease gitu ya, atau dengan kategori yang tadi di luar yang immediate, maka masuk dalam kategori kuning atau delay, yang itu berarti prioritas kedua untuk segera dievakuasi. Pasien ini memerlukan bantuan, namun dengan cedera dan tingkat yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat. Maka tadi bisa diprioritaskan dievakuasi setelah korban-korban dengan label warna merah dievakuasi terlebih dahulu. Jadi urutannya merah, kuning, hijau, kemudian hitam terakhir. Nah, kan setelah sampai ke tempat ini dengan maka si korban tadi sanksi terkait. Jadi melakukan di mana dalam kondisi akhir. Jadi telah terevakuasi. Ini adalah tahap terakhir dari evakuasi. Tadi kita berbicara tentang apa itu evakuasi, kemudian konteks yang kita bicarakan adalah evakuasi medik, karena yang sangat erat dalam kondisi artinya bencana, kemudian yang dievakuasi memang korban-korban begitu ya. Lalu ada jenis-jenis evakuasi, tadi kita bicara jenis evakuasi medis, yaitu berkaitan dengan jalur yang ditempuh gitu ya, apakah evakuasi medik darat, air, atau udara. Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan proses penyelenggaraan dari evakuasi itu sendiri yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran. Yang mana tadi kita tekankan memang pada tahap pelaksanaan itu yang paling apa namanya kemudian penting untuk dilakukan adalah aktivitas penilaian gitu ya, pengkategorian tingkat kegawat daruratan dari para korban. Apakah kemudian include di dalamnya uh, masuk dalam kategori label warna hitam kah, merah, kuning, atau hijau. Yang itu nantinya akan menentukan kapan korban akan dievakuasi, karena akan menentukan skala prioritasnya. Ya, jadi aktivitas atau konsep evakuasi yang kemudian kita paparkan di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip perencanaan evakuasi. Jadi perencanaan tadi sebagai salah satu tahap, bahkan tahap awal mendasar dalam kegiatan evakuasi, begitu ya. Kita perlu pahami kira-kira prinsip apa saja yang kemudian dibutuhkan dalam atau perlu dipertimbangkan dalam kegiatan perencanaan evakuasi. Yang pertama adalah partisipatif. Jadi partisipatif ini menandakan bahwa perencanaan evakuasi ini setiap keputusan dalam perencanaan evakuasi ini merupakan kesepakatan bersama masyarakat. Karena eh, apa namanya kegiatan perencanaan itu harus atas dasar atau nantinya karena aktivitasnya pelaksanaan juga akan melibatkan masyarakat gitu ya. Maka kemudian proses evakuasi ini perlu disepakati gitu ya. Kalau misalnya harus menempuh jalur darat yang itu harus apa namanya menebang pohon dan lain sebagainya supaya kemudian eh, dirasa itu masih lebih efektif daripada menempuh jalur udara, gitu. Maka ya itu harus kesepakatan bersama masyarakat. Kemudian yang kedua adalah efektif. Efektif ini artinya kegiatan evakuasi itu tidak membingungkan, mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, gitu ya, lugas begitu sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Ketika nantinya kemudian terjadi atau dibutuhkan proses atau kegiatan evakuasi itu mereka paham apa yang kemudian harus dilakukan dan apa yang mereka harus apa namanya porsi yang dapat mereka berikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah menjauhi ancaman prinsip evakuasi karena arah jalur evakuasi ini memang ya sederhananya ya harus menjauhi sumber ancaman begitu ya, menjauhi sumber ancaman kayak gitu. Uh, apa namanya ancaman dalam bentuk krisis, bencana ataupun kemudian peperangan. Lalu skala prioritas. Kelompok rentan ini menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan evakuasi. Ya, penting ya bagian dari prinsip perencanaan evakuasi ini adalah mempertimbangkan atau bisa menentukan skala prioritas. Kelompok-kelompok rentan menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
Kemudian yang kelima, prinsip lainnya yaitu adalah penyelamatan diri dan aset. Jadi perencanaan kegiatan evakuasi ini tujuannya memang menyelamatkan nyawa dan sebisa mungkin eh, aset-aset yang masih bisa menunjang penghidupan itu dari pasca penyelamatan dari sumber ancaman itu kemudian bagian dari yang harus diselamatkan juga. Gitu. Artinya nyawa nomor satu, tapi ketika proses evakuasi para korban itu sudah berhasil, kemudian sweeping kembali untuk bisa mencermati begitu ya aset-aset mana yang masih bisa diselamatkan untuk menunjang kehidupan pasca bencana. Mandiri itu adalah prinsip yang terakhir. Jadi evakuasi merupakan keputusan internal masyarakat suatu desa atas kesadaran risiko. Sehingga tadi melibatkan masyarakat itu menjadi satu poin penting dan krusial dalam kegiatan evakuasi. Karena nanti pun evakuasi ini merupakan keputusan internal masyarakat suatu desa atas kesadaran risiko sehingga memang penting sekali untuk memahamkan masyarakat, menyadarkan dan memunculkan awareness, kesadaran tentang resiko ketika evakuasi kemudian dilakukan secara maksimal atau tidak dilakukan sama sekali. Saya singkat saja untuk prinsip perencanaan evakuasi begitu ya, gambaran saja tentang tadi prinsip-prinsip apa, ada 6 prinsip yang kemudian harus dipertimbangkan dalam merencanakan kegiatan evakuasi. Nah, yang terakhir ini seksi yang terakhir adalah kita berbicara tentang terminologi rencana evakuasi. Yang namanya terminologi ini berarti kita berbicara tentang istilah. Istilah-istilah yang memang erat untuk membantu gitu ya, membantu proses perencanaan evakuasi. Ini kita perlu mengenali ya teman-teman yang akan bergulat pada kegiatan perencanaan evakuasi ini paham makna dari setiap terminologinya sehingga dari pemaknaan itu mereka juga mengenali syarat-syarat apa yang kemudian harus tersedia dan harus dipastikan ada gitu ya untuk menunjang uh, pelaksanaan atau pembentukan dari istilah-istilah yang kemudian tadi ada. Yang pertama adalah tempat evakuasi. Tempat evakuasi ini dimaksudkan sebagai ruang perlindungan, baik berupa bangunan dan atau lahan terbuka, dengan perlengkapan untuk menampung warga masyarakat terdampak bencana, yang kita sebut penyintas, selama masa tanggap darurat. Jadi bentuknya bisa berupa bangunan, bisa berupa lahan terbuka, yang kemudian pada intinya punya perlengkapan untuk menampung warga masyarakat selama kegiatan tanggap darurat atau masa tanggap darurat. Ini kita maksud sebagai tempat evakuasi. Ya, masyarakat bisa berlindung sementara waktu selama periode tanggap darurat di tempat evakuasi terkait. Kemudian tempat evakuasi sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah tempat evakuasi sementara atau kita singkat TES dan ada tempat evakuasi akhir atau TEA. Tempat evakuasi sementara ini ada atau dimunculkan atau di apa namanya disediakan begitu ya ketika perlindungan penyintas bersifat sementara waktu dulu. Kenapa? Karena ada dua potensi yang kemudian atau ada dua kondisi yang menyebabkan perlunya ada TES gitu ya. Perlunya disediakan tempat evakuasi sementara. Yang pertama karena potensi peningkatan intensitas ancaman. Misalnya tadinya di tempat evakuasinya bisa 7 kilo dari jarak sumber ancaman gitu ya, sumber bencana, evakuasi begitu. Kemudian ada kemungkinan area kebencanaan itu melebar begitu ya, dampaknya itu melebar, atau kemudian ada peningkatan intensitas ancaman begitu, maka kemudian digeser sehingga yang tadi dianggap sebagai TES gitu ya, tempat evakuasi sementara dan kemudian ada tempat evakuasi akhir nanti. Sumber daya tersedia yang kedua, kemudian karena sumber daya yang tersedia terbatas atau tidak memadai, sehingga bertahap dalam proses evakuasinya. Ya, jadi ke tempat evakuasi sementara dulu, kemudian nanti baru dilanjutkan ke tempat evakuasi akhir. Ini karena kondisi-kondisi seperti sumber daya tadi ya. Salah satunya adalah sumber daya yang kemudian terbatas. Nah, sedangkan di tempat evakuasi akhir, TEA ini uh, apa namanya bisa tersedia tanpa adanya tempat evakuasi sementara. Tapi tempat evakuasi sementara ini harus dilengkapi dengan tempat evakuasi akhir nantinya, gitu ya. Jadi
Tempat evakuasi akhir ini tempat perlindungan penyintas yang bersifat permanen dengan sumber daya lebih memadai dan aman dari segala bentuk ancaman. Jadi bisa menafikan dua kondisi tadi, begitu ya. Bisa dianggap sebagai tempat evakuasi akhir yang sifatnya lebih permanen karena sumber daya yang tersedia di sana sudah lebih memadai serta bisa dipastikan aman dari segala bentuk ancaman, ya, ancaman dalam bentuk apapun. Oke. Jadi untuk memenuhi tempat evakuasi ini ada syarat-syarat yang kemudian harus diperhatikan. Yang pertama adalah penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana. Jadi dalam pengesahannya memutuskan di mana area evakuasi, di mana tempat evakuasi, di mana TES, di mana TEA gitu ya. Ini adalah harus disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana. Dan syarat yang juga tidak kalah penting itu adalah merupakan lokasi paling aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan. Ancaman utama berarti kalau misalnya itu di apa namanya bencana yang kemudian terjadi adalah bencana gempa bumi, gitu ya. Memang gempa bumi ini kemudian bisa mengakibatkan tsunami, gitu ya. Maka ini adalah ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama. Karena misalnya gempanya gempa tektonik begitu ya dari dasar laut yang ini bisa menyebabkan atau berpotensi tsunami, maka ini menjadi ancaman ikutan. Kemudian merupakan lokasi terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak. Yang sebisa mungkin terdekat tentu dalam konteks yang paling aman, begitu ya, bukan mempertimbangkan jaraknya saja. Tapi tadi yang paling krusial adalah lokasi paling aman, baru terdekat. Jadi prioritas keduanya adalah terdekat. Jadi lokasi paling aman dulu, yang paling dekat, yang itu akan dijadikan sebagai tempat evakuasi. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar. Ini penting juga, begitu ya, mempertimbangkan selain aman dan dekat, itu juga akses untuk masuk dari luar untuk mengantarkan bantuan itu tidak kesulitan sehingga bantuan bisa datang tepat waktu, bisa cepat sampai dan bisa segera digunakan atau difungsikan oleh para penyintas, gitu ya. Luasannya cukup untuk menampung seluruh warga terdampak. Ini satu catatan penting juga, begitu ya, memastikan bahwa tempat evakuasi ini memang sudah didesain sedemikian rupa mampu menampung para korban atau penyintas, gitu ya, seluruh warga yang sudah terdampak tadi. Tersedia dan terdekat dengan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi sebisa mungkin dekat dengan apa namanya akses pada sumber daya yang memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kemudian air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi yang kita masuk di dalamnya, dan pendidikan. Ya. Selain tempat evakuasi, ada juga yang dimaksud sebagai jalur evakuasi. Oke, jalur evakuasi ini berarti jalan, gitu ya, jalan, jalur atau arah yang memang disepakati untuk menghindari ancaman menuju baik itu TES, tempat evakuasi sementara, maupun TEA, tempat evakuasi akhir. Jadi artinya path gitu ya, jalurnya yang ditempuh menuju ke dua titik ini, entah itu TES, TEA, atau TEA saja, gitu ya. Artinya ke tempat evakuasi yang memang disepakati dia akan menempuh jalur mana itu juga bagian dari kesepakatan, gitu ya, karena syaratnya adalah disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana. Jadi sama dengan menyepakati tempat evakuasi tadi, gitu, jalur evakuasi pun juga kemudian atas dasar kesepakatan dan sudah sepengetahuan warga masyarakat yang memang berada tinggal di wilayah kawasan rawan bencana. Cukup luas untuk menampung arus penyintas dan kendaraan pengangkutnya. Jadi seandainya pun ada korban atau eh, para penyintas yang bisa berpindah secara mandiri ke lokasi evakuasi atau ke tempat evakuasi, itu mereka tidak kesulitan ketika menempuh jalur evakuasi. Misalnya mereka terdampak tapi tidak sampai mengalami luka-luka. Mereka bisa membawa harta dan bendanya, mengevakuasi diri secara mandiri tadi, menempuh jalur evakuasi. Arah jalan menjauhi sumber ancaman, tentunya berlawanan atau kontradiksi gitu ya dari sumber ancaman karena tadi kegiatan ini perencanaan tentunya kan pada daerah-daerah yang memang sudah rawan bencana sejak awal sehingga uh, sudah apa namanya ada penilaian titik-titik mana yang kemudian berisiko menjadi sumber ancaman, maka jalur itu harus menjauhi sumber ancaman tersebut dan tidak terlanda oleh ancaman utama. Artinya area safe, zona safe gitu ya, yang kemudian hasil penilaian juga itu tidak kemudian
berpotensi muncul ancaman lain di situ. Paling aman dari segala bentuk ancaman ikutan, kemudian merupakan jalur terdekat menuju TES atau TEA. Jadi kalaupun kemudian ada opsi-opsi jalur lain yang kemudian dicoba dibuat, gitu ya, ketika menetapkan jalur evakuasi, sebisa mungkin itu adalah jalur yang terdekat menuju TES atau TEA. Tapi prioritas yang paling mendasar adalah tadi jalan yang kemudian ditempuh, jalurnya itu sebisa mungkin mudah untuk bisa dilalui oleh baik itu penyintas maupun kendaraan evakuasi, kendaraan yang mengangkut korban-korban evakuasi. Dilengkapi rambu menuju arah menuju TES. Jadi rambu-rambu penunjuk ini tadi akan sangat membantu bagi eh, apa namanya kendaraan-kendaraan yang membawa kendaraan-kendaraan yang sedang eh, memindahkan korban-korban dalam kegiatan evakuasi tadi, gitu ya, atau para penyintas yang tadi bisa menyelamatkan diri secara mandiri itu memahami rambu-rambunya harus eh, apa namanya bermakna apa begitu ya untuk menunjukkan ke area TES atau TEA. Baik, tempat evakuasi sudah, jalur evakuasi, dan ada yang disebut sebagai peta evakuasi. Ya, tentu ini teman-teman saya kira tidak asing begitu ya, misalnya sedang berkunjung ke tempat wisata, misalnya atau di Gunung Merapi gitu ya, teman-teman mencermati ada peta evakuasi di sana, di apa namanya pantai gitu ya, itu ada peta evakuasi. Ini adalah gambar dua dimensi atau instalasi multidimensi berupa maket atau miniatur gitu ya. Jadi yang paling visible untuk di apa namanya ditampilkan di area apa namanya titik-titik yang bisa diakses oleh masyarakat itu dalam bentuk apa jadi itu disilakan memuat informasi tentang daerah rawan bencana, sumber ancaman gitu ya, perkiraan sebaran ancaman, jalur atau arah evakuasi dan tempat-tempat evakuasi. Ini cakupan dari peta evakuasi ini tadi ada beberapa poin gitu ya dari sejak uh, apa namanya informasi tentang bahwa lokasi yang kita sedang tinggali misalnya lokasi yang sedang kita datangi itu adalah ternyata lokasi rawan bencana, kemudian sumber ancaman titiknya ada di mana saja, sebarannya di apa namanya di zona mana saja, kemudian jalur atau evakuasi itu yang jalur atau evakuasi yang bisa ditempuh jika kemudian ancaman terjadi itu jalur mana dan tempat-tempat evakuasi titik-titiknya jika kemudian ancaman itu datang atau muncul. Jadi syarat dari peta evakuasi ini harus didasarkan pada informasi memadai tentang jenis ancaman dan karakternya. Tentu ya, jadi artinya reliable atau bisa dipercaya peta evakuasinya. Jadi sesuai dengan memang kondisi real, jauh dekatnya itu juga didasarkan pada informasi yang memang memadai. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana. Ternyata ini PR yang cukup berat gitu ya bagi masyarakat rawan bencana karena mereka sendiri juga yang kemudian menyusun dan termasuk juga menyepakati gitu ya. Apakah peta evakuasinya ini sudah sesuai atau apa namanya menggambarkan begitu ya, menggambarkan titik-titik real. Kemudian disosialisasikan secara terus-menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana. Penting begitu ya, peta evakuasi ini dipahami oleh masyarakat yang memang tinggal di kondisi atau di lokasi rawan bencana, supaya tadi ini bagian dari edukasi, bagian dari peningkatan kesadaran masyarakat, pengetahuan gitu ya, dan menurunkan resiko tingginya korban. Mudah dipahami semua golongan warga masyarakat, semua lapisan, artinya jangan sampai hanya dipahami oleh apa namanya, secara visualisasi itu hanya bisa dipahami oleh perangkat desa setempat saja misalnya gitu ya, karena bahasa yang terlalu tinggi atau seperti apa. Jadi sebisa mungkin menggambarkannya itu bisa dipahami semua golongan masyarakat dan mengandung pengertian tegas tidak bermakna ganda. Nah, jadi bahasa yang digunakan bahasa-bahasa yang lugas, to the point, karena ini juga peta kan secara visualisasi banyak gambarnya. Gitu. Jadi tulisannya ya yang lugas saja dan tegas. Disahkan oleh otoritas-otoritas tepat, jadi yang menyepakati masyarakat, tapi yang mengesahkan kemudian pemerintah setempat gitu yang memiliki wewenang dalam bidang itu ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Jadi yang kemudian nanti akan melaksanakan gitu yang akan mendapat atau memproses
Dan evakuasi itu kan juga masyarakat sendiri, jadi ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Seperti kemudian strategi evakuasi. Ini terakhir terminologi dari perencanaan kegiatan evakuasi itu adalah strategi, namanya adalah strategi evakuasi. Ya, strategi evakuasi ini merupakan usaha begitu ya, kegiatan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara evakuasi efektif dalam upaya penyelamatan diri warga beserta harta, dari konteksnya evakuasi penyelamatan diri beserta harta begitu ya, sebelum ancaman tiba. Jadi strategi itu artinya rencana gitu ya, apa yang akan ditempuh, cara-cara akan ditempuh seperti apa. Ini disusun dan disepakati oleh warga kawasan rawan bencana juga, lalu disosialisasikan secara terus-menerus ke seluruh warga, penting. Kemudian syarat lainnya adalah memuat pembagian peran dan penggunaan alat pengangkut. Jadi siapa yang kemudian apa namanya berperan sebagai koordinator, siapa yang kemudian nanti tim pelaksana, siapa yang kemudian nanti tim perencanaan misalnya dan sebagainya. Ini pembagian perannya jelas sebagai bagian dari strategi. Ya, sehingga ada PIC yang jelas dalam pos apa namanya evakuasi. Penggunaan alat pengangkut juga di apa namanya diperjelas begitu ya, kapan kemudian digunakan, siapa yang boleh mengoperasikan dan sebagainya. Mengutamakan penyelamatan kelompok rentan, ini bagian dari syarat strategi, itu pasti harus mengutamakan atau memprioritaskan penyelamatan kelompok rentan yang dia memiliki kemampuan berbeda begitu ya, sakit, lansia, anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Ini adalah kelompok-kelompok prioritas harus disegerakan dalam kegiatan penyelamatan. Didasarkan pada analisis intensitas. Analisis intensitas ini yang dimaksud adalah analisis kekuatan dan sebaran keluasan dari ancaman. Seberapa kuat ancaman yang datang, seberapa luas area ancaman yang terdampak, ini syarat yang kemudian dipertimbangkan dalam menentukan strategi evakuasi. Memuat cara-cara penyelamatan harta benda, bagaimana penyelamatan harta benda, ini ada kiat-kiatnya, ada strateginya, dan cara-cara pengamanan harta benda yang ditinggalkan di lokasi rawan bencana. Cara pengamanannya. Nah, jangan sampai yang kemudian tidak bisa diselamatkan, saya menjadi sumber ancaman lain. Ini adalah terminologi untuk uh, terminologi dalam perencanaan evakuasi. Ya, jadi sejak tempat evakuasi yang tadi ada dua macam, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir, gitu. Kemudian jalur evakuasi, peta evakuasi, dan strategi evakuasi. Ini adalah terminologi yang sangat dekat dalam konteks perencanaan evakuasi. Ya, ya, kurang lebih materi untuk MGK 4 ini saja, teman-teman. Jadi memang bicara tentang konsep-konsep evakuasi yang sifatnya semuanya memang dari dokumen yang tadi ya saya sudah sampaikan. Ada prosedur khusus begitu, dan kemudian aktivitasnya tadi sudah semoga sudah bisa tergambarkan dalam kegiatan evakuasi itu apa yang kemudian dilakukan, direncanakan, dilakukan, dilaksanakan begitu ya, dan diakhiri dengan cara bagaimana. Ini silakan teman-teman bisa scan barcode untuk mengerjakan kuis yang apa namanya yang bisa dikerjakan setelah teman-teman menyimak dan mencermati. Untuk kuisnya sendiri teman-teman boleh mengerjakan dengan sembari membuka buku catatan begitu atau mencermati videonya, tapi tidak boleh bekerja sama dengan teman. Artinya hanya langsung menyalin jawaban itu tidak jiridul. Ya, saya tidak berkenan bicara seperti itu. Teman-teman tempuh dengan sebaik-baiknya cara, gitu ya, yang jujur dan apa adanya, uh, dan sifatnya open book. Jadi sudah sangat dimudahkan. Silahkan tetap poinnya adalah teman-teman mengerjakan secara mandiri. Scan barcode-nya atau apa namanya menuju ke link yang tertulis di sana. Oke, terima kasih teman-teman sudah selesai untuk sesi perkuliahan hari ini. Silakan bisa scan link presensi di bawah yang menandakan teman-teman sudah selesai untuk menyimak atau mencermati perkuliahan atau materi KPK 4 ini. Silakan bisa scan link
tersebut itu dan mengisi data yang kemudian dibutuhkan di sana. Terima kasih sekali lagi teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang proses-proses evakuasi dan latihannya dari kuisnya ini bisa membantu menambah pemahaman teman-teman begitu dan mengukur juga kita sudah memahami sampai sejauh mana. Terima kasih. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri sesi hari ini. Selamat berlibur teman-teman semua. Semoga uh, apa namanya bisa menjadi bahan bakar untuk nanti 1 tahun ke depan gitu ya teman-teman akan menempuh uh, 1,5 ya. Jadi, karena ini sudah hampir pertengahan perkuliahan semester 6. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.